Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi kita di sini bakalan menguji dan juga mengamati terkait titik beku, titik didih, warna, kejernihan, dan juga aroma dari minyak kelapa sawit dan minyak jagung. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu wajan, kompor, gelas ukur, termometer suhu tinggi, minyak kelapa sawit, dan minyak jagung. Oke, keep watching guys. Untuk yang pertama, kita akan menguji titik beku dari minyak kelapa sawit. Caranya yaitu simpan minyak kelapa sawit di dalam kulkas selama kurang lebih 1 malam. Setelah itu, kita bisa lihat di situ akan terjadi endapan. Nah, itu membuktikan bahwa minyak kelapa sawit memiliki titik beku sekitar -8 derajat Celcius. Yang kedua, kita akan menguji titik didih dari minyak kelapa sawit. Caranya yaitu, siapkan kompor dan juga wajan. Lalu masukkan minyak kelapa sawit ke dalam wajan. Panaskan dan tunggu hingga minyak mengeluarkan asap. Ketika minyak sudah mengeluarkan asap, amati dan catat suhunya. Diketahui sendiri, minyak kelapa sawit memiliki suhu atau titik didih kurang lebih 240 derajat Celcius. Yang ketiga, kita akan mengamati sifat organoleptik dari minyak kelapa sawit. Sifat organoleptik adalah cara pengamatan melalui indera manusia. Yang pertama, kita akan mengamati warna dari minyak kelapa sawit. Warna dari minyak kelapa sawit yaitu kuning jingga hingga kemerahan. Yang kedua yaitu kejernihan. Minyak kelapa sawit tidak begitu jernih dan bisa dibilang agak sedikit keruh. Dan yang ketiga yaitu bau. Bau dari minyak kelapa sawit disebabkan oleh adanya kandungan beta-ionin. Nah, untuk selanjutnya kita beralih ke minyak jagung. Jadi, sama seperti pengujian sebelumnya di minyak kelapa sawit, di sini kita juga akan mengetahui atau menguji titik beku, titik asap atau titik didih, dan juga sifat organoleptik dari minyak jagung. Untuk yang pertama yaitu titik beku. Titik beku pada minyak jagung berbeda dengan minyak kelapa sawit. Minyak jagung tetap berada pada fase cair atau sukar untuk membeku ketika dibekukan. Hal ini terjadi karena terdapat asam oleat dan asam linolenat yang ketika disimpan pada suhu ruang kurang lebih 27 derajat Celcius, asam lemak penyusun minyak jagung berada pada suhu di atas titik lelehnya. Diketahui sendiri, titik didih atau titik leleh dari asam oleat dan juga asam linolenat berturut-turut yaitu sekitar 16 derajat Celcius dan -5 derajat Celcius. Yang kedua, kita akan mengetahui titik didih dari minyak jagung. Caranya sama seperti yang pertama, siapkan kompor dan juga wajan, lalu masukkan minyak jagung ke dalam wajan, dan panaskan, tunggu hingga minyak jagung mengeluarkan asap. Ketika minyak sudah mengeluarkan asap, kita catat suhunya. Diketahui sendiri minyak jagung memiliki titik didih sekitar 272 derajat Celcius. Yang ketiga, kita akan mengamati sifat organoleptik dari minyak jagung. Yang pertama yaitu warna. Warna dari minyak jagung pada mulanya berwarna merah gelap, namun ketika dimurnikan akan berubah menjadi kuning keemasan. Yang kedua yaitu kejernihan. Minyak jagung sendiri sudah sangat jernih dan kejernihannya mencapai 98,6%. Dan yang terakhir yaitu bau. Bau minyak jagung sama seperti aroma jagung pada umumnya. Selanjutnya, mari kita bandingkan kedua bahan tersebut. Yang pertama yaitu titik didih. Minyak jagung lebih tinggi titik didihnya dibandingkan dengan minyak kelapa sawit. Yang kedua, titik beku. Minyak jagung sukar membeku dibandingkan dengan minyak kelapa sawit. Yang ketiga, warna. Minyak jagung lebih terang warnanya dibandingkan dengan minyak kelapa sawit. Yang keempat, kejernihan. Minyak jagung lebih jernih dibandingkan dengan minyak kelapa sawit. Dan yang terakhir, bau atau aroma. Minyak jagung lebih murni dan khas aromanya dibandingkan dengan minyak kelapa sawit. Jadi dapat disimpulkan bahwa kandungan gizi dari minyak jagung jelas lebih tinggi dibandingkan dengan minyak kelapa sawit.
Namun justru nilai beli dari minyak jagung lebih rendah dibandingkan dengan minyak kelapa sawit. Hal ini dikarenakan harga dari minyak kelapa sawit lebih ekonomis dibandingkan dengan minyak jagung. Tetapi, bagi seseorang yang sedang menjalani diet tinggi, lemak jenuh dari minyak jagung sangat direkomendasikan untuk dikonsumsi sebagai pengganti dari minyak kelapa sawit. Nah, itulah tadi video praktikum tentang minyak kelapa sawit dan juga minyak jagung. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.